Om Swastiastu. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai letal konsentrasi pada ikan komet. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nikade Dita Setiarini dengan NIM 18130410003 dari kelas 6A Pendidikan Biologi. Adapun topik pembahasan yang akan kita bahas hari ini, yaitu yang pertama ada tujuan praktikum, kemudian yang kedua ada landasan teori, ketiga ada alat dan bahan, keempat ada prosedur kerja, dan yang terakhir ada hasil dan pembahasan. Tujuan praktikum kali ini yaitu yang pertama, mengetahui dan memahami titik konsentrasi minimal dan maksimal yang mampu ditoleri oleh ikan komet atau Carassius auratus. Kemudian yang kedua, mengetahui dan memahami titik penyebaran populasi ikan komet atau Carassius auratus. Selanjutnya yaitu landasan teori. Letal konsentrasi atau letal dosis merupakan metode yang digunakan dalam menguji hewan percobaan untuk menghasilkan kematian sebanyak 50% pada populasi yang diuji dengan jangka waktu tertentu. Metode LC50 ini digunakan ketika menguji salinitas air dengan kadar yang berbeda dalam jangka waktu tertentu. Salinitas dapat mempengaruhi kelarutan gas, densitas, tekanan osmotik, dan ion pada air. Semakin tinggi salinitas, maka tekanan osmotik pada air semakin tinggi juga. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini, yang pertama ada gelas plastik, yang kedua ada ikan komet, yang ketiga ada garam, dan yang terakhir ada air PDAM. Prosedur kerja. Prosedur yang pertama, mengisi gelas dengan air PDAM yang sudah didiamkan semalaman sampai penuh sekitar 200-300 ml. Prosedur yang kedua, memasukkan masing-masing 3 ekor ikan pada gelas tersebut. Prosedur yang ketiga, mengamati tingkah laku ikan. Prosedur yang keempat, menambahkan garam secara bertahap setiap 1 menit sebanyak 1 sendok teh garam. Prosedur yang kelima, melakukan penambahan garam sampai 50% ikan mati, dihitung dari seluruh gelas. Prosedur yang keempat, mengamati tingkah laku ikan ketika terjadi penambahan konsentrasi garam, lendir, gerakan operkulum, aktif berenang, dan lain-lain, sampai ikan mati mencapai 50%. Dan prosedur yang terakhir, mencatat hasil yang didapatkan pada saat praktikum. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama ada hasil. Berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan, indikator yang pertama yaitu ada pergerakan ikan, di mana pergerakan ikan pada sampel A, B, dan juga D mengalami pergerakan yang sangat aktif pada menit ketiga. Kemudian pada sampel C mengalami pergerakan yang normal pada menit ketiga. Selanjutnya yaitu persentase ikan mati. Ikan mengalami kematian pada menit keempat, sebanyak 50% dilihat dari semua sampel ikan. Indikator selanjutnya yaitu pergerakan operkulum. Pada sampel A, gerakan operkulum sebanyak 220 kali selama 4 menit. Kemudian pada sampel B, pergerakan operkulum yaitu sebesar 159 kali selama 4 menit. Kemudian pada sampel C, pergerakan operkulum yaitu 154 kali selama 4 menit.
Dan pada sampel D, pergerakan operkulum yaitu 138 kali selama 4 menit. Indikator selanjutnya yaitu pengeluaran lendir. Pada semua sampel dari A, B, C, dan juga D mengalami pengeluaran lendir atau sekret yang sangat banyak pada menit ketiga. Indikator selanjutnya yaitu adanya pengeluaran darah. Pada sampel A, B, C, dan juga D tidak mengalami pengeluaran darah pada setiap menitnya. Indikator yang terakhir yaitu tingkat kekeruhan air. Nah, pada sampel A, B, C, dan juga D mengalami kekeruhan pada air yaitu pada menit keempat. Ikan komet mengalami kematian 50% pada menit keempat. Pada gambar yang pertama, ini merupakan gambar ikan pada sampel A. Kemudian pada gambar yang kedua, ini merupakan ikan pada sampel B. Kemudian pada gambar yang ketiga, ini merupakan ikan pada sampel C. Dan pada gambar yang terakhir, ini merupakan ikan pada sampel D. Masing-masing sampel ini mengalami kematian 50% sesuai dengan data yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dari hasil yang sudah disampaikan bahwa ikan komet atau Carassius auratus mengalami kematian sebanyak 50% pada menit keempat. Hal ini disebabkan oleh faktor osmoregulasi pada ikan yang dipengaruhi oleh salinitas lingkungannya. Osmoregulasi pada ikan komet tidak seimbang yang menyebabkan ikan komet mengeluarkan energi yang lebih untuk menjaga konsentrasi garam di dalam tubuh. Energi yang dimiliki seharusnya digunakan untuk pertumbuhan ikan komet itu sendiri, namun karena digunakan untuk penyesuaian konsentrasi garam pada tubuh ikan komet, mengalami kekurangan energi yang mengakibatkan stres hingga kematian pada ikan itu sendiri. Sekian pembahasan dari video kali ini mengenai letal konsentrasi pada ikan komet. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.